Indonesia merupakan salah satu negara yang diberkahi dengan kekayaan alam, serta kesuburan tanah yang melimpah. Tanaman semusim atau tahunan banyak sekali tumbuh di negeri kita ini. Salah satunya yaitu buah naga. Buah naga berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun sekarang sudah banyak dibudidayakan di Asia, seperti Vietnam, Malaysia, dan salah satunya di Indonesia. Manfaat buah naga sangat melimpah yang membuat banyak petani berinisiatif untuk melakukan penanaman dan pengembangan buah naga. Selain itu, harga buah naga yang relatif masih mahal menjadi daya tarik tersendiri bagi petani. Berlokasi di Desa Kambitin, Sugito atau yang akrab dipanggil Pagito, sukses membudidayakan buah naga. Berawal dari luas lahan 3x3, Pagito menjelaskan ketertarikannya untuk menanam buah naga sangatlah besar. Dan seiring berjalannya waktu, kini Pagito sudah memiliki lebih dari 1.200 pohon buah naga. Nama saya Bapak Sugito, umur 70. Saya budidaya nanam buah naga tahun 2018, mulai nanam pembibitan dari buah naga. Masalahnya saya lihat tanah di sini masih anom, rawat enakan, jadi saya memang ada semangatan dari penanaman buah-buahan dari buah naga. Jadi saya lihat tanah itu kan, memang saya petani buah naga juga, jadi pas saya di mana-mana yang pas saya di Tabalong aja. Biasanya buah naga banyak ditanam pada halaman depan rumah, sekaligus sebagai hiasan pada tanaman mini atau bisa juga ditanam pada halaman belakang. Namun jika petani lebih serius untuk menekuni tanaman ini, biasanya akan menanam buah naga pada lahan yang lebih luas, seperti yang dilakukan oleh Pagito. Kalau masalah lahan memang hutan. Maksudnya bagi saya ya lancar aja, gak ada hambatan apapun. Masalahnya udah ada kemauan memang mau bikin kebun buah. Walaupun papan tempat baroh apapun, pembersihan sungai aja yang bikin hambatan, nggak air pembuangan nggak lancar, cuma itu aja. Kalau lainnya udah nggak ada hambatan apa. Buah naga merupakan tanaman yang tergolong mudah dalam penanamannya. Tidak membutuhkan teknik khusus agar bisa menanam buah naga ini. Kalau pemupukan masih pertama harus pakai fermentasi pupuk dari kotoran ayam. Nah, masalahnya Kalimantan kebanyakan tanah kurang zat kapur, yang kapur jangan dikuati aja. Sebelum penanaman dihambur dulu, baru dihambur minimal 3 hari langsung tanam buah naga. Istilahnya hidup minimal 1 bulan, 2 bulan lah, 2 bulan itu akar udah menjalar di tanah, itu harus membutuhkan pupuk fermentasi juga. Sebenarnya pupuk itu walaupun nggak buah harus bikin rutin. Minimal kalau pupuk itu memang keadaan udah normal, udah buah ada, itu minimal 1,5 bulan harus dipupuk terus. Jadi udah tahu peraturan, wah ini udah mau makan, masalahnya buahnya lebat. Nah, harus membutuhkan pupuk. Tanpa pemupukan susah besarnya juga. Bibit yang dipilih adalah bibit yang besar dari batang tua yang berwarna hijau tua keabuan. Sebenarnya buah naga itu pembibitan ambil yang jenis bibit udah tua. Sebenarnya bibit kalau terlalu muda nggak bisa. Masalahnya kalau kembang pasti banyak pacul, banyak lepas ya. Jadi harus yang benar-benar udah ranting tua. Contohnya Pak? Contohnya seperti inilah. Seperti ini kan. Nah, bedanya untuk mau cari bibit naga, kalau seperti ini nggak bisa bikin bibit, kan terlalu masih muda. Kalau ambil yang istilah batang udah tua seperti ini udah bikin pembibitan asli masuk bibit udah. Cirinya memang warna udah agak tua merah ini kan. Kalau masih ini kan hijau. Nah, kalau ini udah kelihatan merah-merah hijau ini. Ini untuk pembibitan. Ya seperti ini kalau udah mau pembibitan harus diperdirikan di tempat papan, di bawah dikasih pasir, taruh atasnya diberdirikan supaya air ini yang di dalam bisa habis. Nah, ini kan pemotongan, ya ini yang diambil warna kan udah lain. Kalau selanjutnya pembibitan itu harus diperdirikan supaya air ini bisa
habis tuntas ke bawah kan. Jadi kalau udah ada akar bisa ditanam. Jadi di bawahnya ini harus dikasih pasir. Akar itu nggak masuk ke tanah, maksudnya ke pasir kan lebih nyaman ditarik kalau mau ditanam. Minimal pengeringan 1 bulan. Walaupun udah ditaruh seperti ini kan, maksudnya dikasih pasir, kalau ada akar tarik kan nyaman ya. Walaupun nggak ada akarnya, kalau udah diberdirikan udah bisa ditanam. Untuk awal proses penanaman buah naga yang harus disiapkan pertama kali yaitu penompang untuk tegakkan tanaman. Setelah itu bibit ditanam di sekitar turus. Bagito sendiri menggunakan 3 bibit untuk ditanam. Awalnya seperti tanah seperti tajak ini, udah tanaman tajak ini ada 3 bulan. Jadi kalau udah hidup ini tanaman buah naga langsung aja ditanam. Ini kan udah cangkulan semua kan. Jadi kalau mau nanam ini kan harus dilubang dulu, walaupun udah dicangkul. Kedalaman ya minimal cangkul seperti 40 cm ya. Nah seperti ini kan nanamnya. Nah, semuanya satu tajak dikasih 4 bibit. Aman hidupnya ini. Kalau udah seperti ini harus diikat supaya enggak apa seperti ini. Harus kalau udah ditanam ini harus dikirim pupuk fermentasi. Minimal 1 bulan sekali, ya 1,5 bulan sekali untuk mengerangsang tumbuh-tumbuh tunas. Nah, tunas itu udah kalau naik dari sini diikat harus dipotong. Ketinggian ini minimal 170. Kalau terlalu tinggi nanti kalau bunga itu ngawinkan agak tinggi, lebih pendek lebih bagus. Saya istilahnya seperti 160 bisa juga, kan pendek, nyaman kan, ranting bisa ngawinkan enak, nggak terlalu tinggi. Harus dilindungin sama pohon kapuk ranting-ranting. Kalau musim hujan harus dihabiskan ranting pohon kapuk biar istilahnya nggak lembah, nggak naung itu tempat, bisa bebas. Menurut Bagito, menggunakan pohon kapuk sebagai turus penyangga pohon naga karena pohon kapuk memiliki kulit tebal yang mampu banyak menyimpan air lendir. Air lendiran pohon kapuk itulah yang akan menjadi cadangan buah naga untuk minum di kala musim kemarau tiba. Kalau saya pengalaman pohon kapuk itu kan istilahnya kulit tebal. Nah, kulit tebal ada air lendir yang kental itu kan untuk minuman akar naga yang masuk ke pori-pori pohon kapuk. Itu kan musim kemarau istilahnya bisa ambil minuman dari batang pohon kapuk. Masalahnya kalau akar udah masuk ke pori-pori pohon kapuk seolah-olah makanan lebih kuat. Sebenarnya pohon kapuk itu bukan ragus kok dipupuk itu. Sebenarnya dimakan, tapi udah masuk di pohon kapuk, dimakan buah naga lagi. Jadi minuman bisa 2 kali ambil dari air hujan, bisa ambil dari pohon kapuk. Cara mengawinkan bunga buah naga ialah caranya kita ambil serbuk sari pada kelamin jantan bunga dan kemudian menaruhkan ke kelamin betinanya. Setelah itu ditutup kembali kuncup bunga tadi, lalu ditutup menggunakan plastik untuk menghindari proses pengawinan tersebut terkena dengan air hujan. Kalau pembuahan itu yang penting kuncinya 1. Perkawinannya itu bagus, nggak sampai kena hujan, buah tetap bagus, nggak mau lepas dari batang. Kalau istilahnya waktu ngawinkan kena air hujan, pasti warna kuning rontok. Ya kalau saya mengawinkan buah naga, jadi di Kalimantan memang kebanyakan udah hujan kan. Jadi kantong kresek itu saya kawinkan, kasih tutup, masukkan, jangan sampai kena air hujan. Paling nyaman masalahnya 1 gak pakai lampu, bulan yang
seperti di Jawa mulai 3 sampai bulan 8, 9 itu kan nggak buah. Kalau di sini nggak ada berhentinya buah. Masalahnya enak di Kalimantan, tanah masih anom, nggak pakai lampu, hidup, buahnya nyaman juga. Maka teman-teman, ayolah istilahnya nanam buah naga. Nanti kalau banyak pemasaran lebih nyaman ya. Iya, masalahnya mudah, biayanya agak ringan juga. Kalau memang di Jawa biayanya, kalau istilahnya tanaman 25 panjang 100, lampu itu nggak cukup 25 juta. Kalau di sini cuma siapkan aja perkawinan musim hujan harus yang bagus. Nggak ada lampu, ini nyata buah nggak ada berhentinya. Ini kan ada kenyataan juga. Ya pembuahan harus benernya paham bener ya, pengobatan secara paham. Ini kalau masih kecil kan ini, nah, mulai gini kawinnya kalau naga itu nggak satu kali kawin kan. Nah, ini kan udah besarnya lain. Jadi ini belum kawin. Kalau yang udah mau kawin, ini terbuka. Di atas ini warnanya merah terbuka. Yang udah dibuahkan seperti kembang yang seperti ini mau ngawinkan. Nah, kalau mau ngawinkan, udah meminta kawin, ini udah terbuka ini kelilingnya ini. Ini kan udah lain kan sama yang kemarin, lain. Ini udah terbuka ini. Kalau udah mau minta kawin, ini sebenarnya kalau ngawinkan ya seperti ini kan. Ini sabut yang di dalam ini diambil. Nah ini kan, nah ada sabut di dalam ini. Nah sabut yang ini, ya ini kalau ngawinkan sabut yang ini sebenarnya ini dimasukkan ke lubang yang ini, Nah ini kan, ini diambilkan dari bawahnya ini sabut ini dimasukkan ke sini. Nah ini, ya ini aja yang diambil. Nah ini udah jadi. Gitu boleh. Nah kembalikan, masalahnya Kalimantan musim hujan, banyak hujan. Nanti kalau ini hujanan pasti gagal buahnya. Kalau nggak pengenin gagal, ini dimasukkan. Ya udah paling nyaman itu tutup ini udah. Nanti ini buka sendiri udah keras. Ini besok pagi harus diambilin. Udah layu udah ada kembang. 1 malam aja. Jadi kalau saya ngawinkan paling, kalau mengawinkan malam kan nggak mampu. Jadi kalau memang jam 5:30 udah mau ngawinkan, koyak aja udah, koyak. Jadi kalau memang nggak mau ya, minimal sini jam 8 malam baru buka. Nanti kalau udah seperti ini, walaupun musim hujan, musim apa, udah aman. Keuntungan dari mengawinkan buah naga dengan bantuan manusia ialah buah naga hasil perkawinan dengan bantuan manusia, buah yang dihasilkan lebih besar-besar, sedangkan buah naga yang hasil penyerbukan alami, buahnya kecil-kecil. Di samping itu, bunga buah naga yang penyerbukannya dibantu manusia, prosentase jadi buah lebih tinggi dibandingkan dengan perkawinan secara alami. Untuk itu, sangatlah perlu melakukan pengawinan pada bunga buah naga untuk mendapatkan hasil yang banyak dan berkualitas. Paling besar itu ya masalahnya buah itu rata-rata bisa ada yang 1 kilo 8 on, ya pernah juga. Yang rata-rata itu minimal kemarin 1 kilo. Nah, itu 1 kilo kan rata-rata itu kan. Masalahnya kalau memang nggak di lapangan sendiri nggak percaya, masalahnya apakah iya, tapi kebanyakan kalau nggak percaya turunnya di lapangan lihat hasilnya. Masalahnya kan kebanyakan nggak ada buah naga segitu. Tapi kebanyakan orang-orang nggak percaya masuk ke lokasi. Jadi cek aja ke lokasi.
pemetikan merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan saat buah sudah mulai matang. Proses memetik buah naga harus dilakukan dengan benar agar pohon serta buahnya tidak rusak. Kalau paling besar itu ya masalahnya buah itu rata-rata bisa ada yang 1 kilo 8 on, ya pernah juga. Yang rata-rata itu minimal kemarin 1 kilo rata-rata itu kan. Masalahnya kalau memang nggak di lapangan sendiri, nggak percaya masalahnya apakah iya, tapi kebanyakan kalau nggak percaya tauronnya di lapangan lihat hasilnya. Masalahnya kan kebanyakan nggak ada buah naga segitu, tapi kebanyakan orang-orang nggak percaya masuk ke lokasi, jadi cek aja ke lokasi. Jika pemetikan dilakukan sembarangan, buah yang didapatkan bisa mengalami penurunan kualitas. Pemotongan buah yang menempel di bagian cabang harus dilakukan dengan melihat letak atau posisi buah yang akan dipetik. Anda bisa memperhatikan bagian buah yang mau dipotong dengan cara menggerak-gerakkan buah ke samping, kanan dan kiri, atau ke atas dan ke bawah. Kalau satu batang ini bisa mencapai 12-13 buah, lebih bisa. Nah, kalau musim ini tetap buah aja akan agak mengurangi buah gitu aja. Kalau memang buah memang produksi, istilahnya buah memang buah musim, enggak, ini semua keliling buah. Ini kan buah seperti musim kan agak mengurangi, tapi tetap buah aja. Nah, jadi ada buah musim memang full. Kalau buah musim itu biasanya mulai bulan 10 antara 12, 1, 2, 3. Itu buah musim full. Ya, buah naga. Kalau biasa saya yang udah merawat ya, sebenarnya kalau rawatan bagus bisa mencapai 15 tahun lebih. Yang pokok 15 tahun aja lah. Bisa, masalahnya tergantung kita nanam itu perawatan aja, yang pengobatan itu aja kan. 15 tahun saya nanam kemarin lebih bisa. Untuk pemotongannya sendiri harus menggunakan gunting yang biasa digunakan untuk menggunting pangkas agar pemotongan cabang bisa dilakukan dengan mudah. Satu kilo paling rendah harga 12.000, paling rendah 1 kilonya. Bisa, kalau ini pasaran ramai sekarang 16 ya, 15, tergantung. Saya itu tergantung pemasaran tengkolak yang di pasar. Jadi kamu jual ini bisa untung enggak, kalau bisa udah Pak ya, kalau naik, kalau turun. Kalau udah naik kamu naikkan nggak masalah. Jadi kita pun mengikuti harga pasar. Kalau bagi saya kok maksudnya mengunggulkan tanaman naga enggak, tapi bagi saya proses ujung, bagi saya paling untung. Masalahnya nunggu nggak lama juga, istilahnya 1,5 tahun udah buah produksi udah. Jadi kita itu uang modal cepatnya kembalikan dari situ. Setelah buah naga dipanen, langkah selanjutnya yang dilakukan ialah penyortiran buah naga. Penyortiran ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan setelah panen, tujuannya untuk memisahkan buah yang layak dan tidak layak untuk dipasarkan. Untuk harga buah naga biasa dijual di pasaran kisaran Rp20.000 sampai Rp30.000 per kilogramnya. Harga buah naga tergantung pula dari mutu yang ditampilkan oleh buah naga tersebut. Semakin baik kualitasnya, maka harga yang ditawarkan juga akan semakin tinggi.
Dalam sekali panen, Pak Gito bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 5 juta rupiah per bulan. Manfaat berbudidaya buah naga adalah buah naga memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan. Terbukti dengan adanya jumlah permintaan yang tinggi di berbagai konsumen dan pengepul. Tingginya permintaan buah naga disebabkan oleh promosi yang menyebutnya sebagai buah meja. Tetap saksikan program Habar Tani setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV Tabalong.